jalan kita pasti kepada keberkatan. Karena apa? Kalau kita sudah mencari kerajaan sorga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Jadi harus sampai kepada kebenaran itu, saudaraku. Dulu awalnya kita pikir, oh, kami carilah dahulu kerajaan sorga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Kebenarannya ini apa? Ini, saudaraku. Padahal kebenaran ini harus sampai ada penyerahan, ada ketaatan yang sungguh, dan ada sampai tindakan-tindakan sesuai dengan firman itu. Tidak salah. Kita tahu memilih yang terbaik. Iblis, saudaraku, tahu kebenaran tapi dia salah. Dia memilih yang tidak baik. Apa dia memilihnya? Mau sama dengan yang maha kuasa. Dia justru sombong, saudaraku. Kenapa dia begitu? Dia tidak menundukkan diri. Dia tidak tergembala lagi kepada Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan bagi kita sekalian, baik yang ada di sekitar tempat ini, baik juga saudara-saudara yang mengikuti lewat sambungan media sosial internet ini. Biarlah lewat ibadah ini Tuhan memberkati kita, terlebih semakin berkenan kepada Tuhan dalam kehidupan di akhir zaman ini. Mari saya mau ajak kita membaca firman Tuhan dari Ibrani pasal yang kelima ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, makanan rohani untuk perjalanan Kristen yang benar ada di dalam dua hal yang bertingkat. Kita baca di sini, orang yang masih memerlukan susu. Ini yang pertama. Dan dalam ayat yang ke-14 ada makanan keras. Jadi 1 ayat 13 memerlukan susu. Dan ayat 14 sudah bisa menerima makanan keras. Saudara-saudaraku, apa yang disebut dengan susu adalah kemanisan dari kasih Tuhan. Kita semua hanya percaya dan menerima. Tetapi di dalam makanan keras, dalam kepercayaan bertindak, mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Dalam ayat yang ke-13 tadi
ajaran tentang kebenaran. Tingkatan dari memerlukan susu itu adalah memahami dan mengamalkan kebenaran. Ini saudara-saudaraku, sehingga ini juga akan menjadikan pengukuran dari kerohanian kita. Karena di dalam Wahyu pasal yang ke-11 disebut di situ ayat 1, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu sebagai tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bagaimana ukuran mereka yang beribadah itu? Yang beribadah itu diukur dari kebutuhannya. Makanan yang masih disenangi, susu itu anak-anak. Dan saudara-saudaraku, ini pada awalnya memang sangat baik karena ini menunjuk kasih Tuhan dalam penebusan. Kita menerima, kita mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar. Tetapi sesudah itu, sebagai makanan keras, kitalah yang harus berusaha. Sehingga seperti dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama itu, kita harus memberi persembahan hidup yang sudah disucikan. Jadi pertama, susu adalah berita tentang kasih Tuhan yang mengampuni, yang menyucikan. Itu bukan berarti salah, tetapi itu harus ditingkatkan. Sesudah kita mengalami disucikan dari kasih Tuhan, yang hanya kita terima dari kebaikan Tuhan, yang hanya kita terima dengan percaya, bukan karena perbuatan kita. Tetapi sesudah itu kita harus berbuat, dan perbuatan itu adalah Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tindakan orang-orang yang ditebus, tindakan orang-orang yang disucikan, tindakan orang-orang yang sudah berpengalaman, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini saudara-saudaraku, bahkan itu menjadi pakaian hidup kita. Di dalam Wahyu pasal yang ke-19 kita juga akan melihat ini adalah tindakan orang-orang yang sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Wahyu 19 mulai dari 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudaraku, harus sampai bertindak, bergumul bertindak, tindakan orang-orang yang sudah mengalami penyucian dan pembenaran. Ini harus ada, saudara-saudaraku. Kalau tidak, walaupun sudah menerima kasih karunia yang besar, tapi kekurangannya di mana? Dan tidak mendapat pengukuran, diserahkan kepada si jahat. Karena dia tidak melanjut kepada perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Inilah saudara-saudaraku sebabnya kita harus selalu belajar firman, beribadah kepada Tuhan, dan kita harus semakin mengerti apa yang disebut firman kebenaran. Jadi satu adalah firman kasih karunia, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi firman kebenaran itu adalah kerinduan kita mencari dan kerelaan kita. Ini saudaraku, kerelaan kita yang sudah ada. Itu adalah bagaikan ditiup seruling, kita mengerti tindakan dalam seruling, menari. Itu di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 17. Satu lagi, dibunyikan kidung duka, kita menangis. Itu artinya firman pertobatan, firman yang membawa kepada satu penyerahan yang dalam. Banyak tantangan, harus mengalahkan keakuan kita, harus mengalahkan kesibukan kita, harus semakin berani mengutamakan Tuhan. Persembahan hidup ini, saudara-saudaraku, Tuhan inginkan harus semakin ada pada kita. Itu sebabnya, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Jadi di dalam rohani itu, kita dilahirkan baru, itu sudah sangat benar, sangat baik. Tapi kalau itu tidak melanjut untuk kepada kedewasaan, itu berani menerima firman kebenaran. Firman kebenaran adalah menuntun segala langkah kita. Firman kebenaran adalah membawa kita kepada pendewasaan. Firman kebenaran adalah membawa kita berlaku tidak salah, sampai kita boleh tidak bercacat celah. Memang saudaraku, kalau dari akal manusia mustahil. Tapi Tuhan sudah memberikan firman itu, dan Dia pasti akan menolong kita. Dia akan memampukan kita. Sehingga firman ini bukan satu firman yang tidak mungkin. Dia yang sudah memulai. Kita akan baca dulu di dalam Korintus.
1 Korintus pasal yang pertama. Mulai ayat 4. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita ada keyakinan, Tuhan pasti meneguhkan kita. Satu perkara, kita tidak boleh memiliki keraguan-raguan. Tidak mungkin. Mana bisa manusia suci selama masih di dunia ini? Ini pikiran. Tapi kalau iman, semua firman Tuhan, Tuhan pasti genapi. Ia juga akan meneguhkan kamu supaya sampai kepada kesudahannya. Saya yakin Tuhan mau meneguhkan kita sampai kepada kesudahan, saudaraku. Kesudahan itu, dunia ini semua berlalu. Ya, kita sudah selesai dalam kerajaan 1000 tahun. Maka iblis mulai dilepas. Orang-orang yang mati di dalam dosa bangkit pada kebangkitan yang kedua. Dikumpul oleh iblis dari seluruh permukaan bumi untuk menyerang Tuhan dengan kelompok orang-orang suci. Tetapi turunlah api dari langit membakar semua, sehingga mereka tidak ada tenaga untuk mengejar. Dan anak-anak Tuhan bersama Yesus naik semua ke Yerusalem baru. Itu kesudahan. Ini saudara-saudaraku. Kalau kiamatnya dunia, ya termasuk itulah semuanya. Dan itulah kiamatnya setan juga, saudaraku. Mulai saat itu, setan tidak menyesatkan lagi orang-orang benar. Tidak. Orang-orang benar sudah masuk dalam lindungan, naungan Tuhan, penguasaan Tuhan sepenuh. Mereka bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kalau kita sudah mulai diarahkan dan kita sudah melihat, tadi biar kita lebih yakin lagi, ayat 9 belum saya baca. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Itu persekutuan dengan anaknya itu, kita sudah mengikut dia dengan baik. Kita sudah memiliki pikiran yang ada dalam Yesus Kristus. Bahkan kita sudah masuk dalam keinginan yang rohani, tidak lagi keinginan daging, keinginan duniawi. Dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi memanggil kita masuk dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Yesus di awal itu adalah kita menerima penyelamatan. Tapi persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, kita sudah meninggalkan hidup lama dan kita sudah menyerahkan hidup dalam hidup yang baru,
dan sudah bergumul di dalam kebenaran sampai kita bagaikan memiliki pakaian-pakaian orang kudus. Itulah tindakan-tindakan dalam penggembalaan firman, tindakan-tindakan dengan firman yang dibukakan, tindakan-tindakan dengan firman yang semakin mengarahkan kita kepada sama seperti Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 1, kalau kita akan baca ini, saya akan membaca bagi kita 1 Yohanes 3, ya, 1 Yohanes 3 mulai ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita sudah dipanggil kepada persekutuan dengan Yesus. Saudara-saudaraku, ya, yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ini nanti pada hari terakhir. Kelak itu pada hari terakhir. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, nanti pada saat itu kita sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Sama seperti Dia. Tetapi sebelum sama seperti Dia, kita harus menerima firman kebenaran. Sebab itu dikerjakan sepanjang umur hidup kita. Dan dalam umur hidup kita inilah kita ditentukan. Bersungguh-sungguhkah atau tidak? Layakkah atau tidak? Ini. Sebab saudara-saudaraku, banyak juga orang Kristen asal ada di dalam. Oh iya, bahkan dalam persekutuan itu paling ngeri lagi. Ada banyak antikristus. Di tengah-tengah persekutuan itu ada, saudara-saudaraku. Yang membedakannya apa? Yang membedakan adalah kesungguh-sungguhan. Itu sebabnya kita sekarang ini harus memiliki kesungguh-sungguhan. 1 Yohanes kita akan baca ini. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi dari tengah-tengah itu, tapi tidak termasuk dengan sungguh-sungguh. Di mana bedanya? Perilakunya kepada firman. Mungkin juga tahu, tapi tidak jadi pelaku. Saudara-saudaraku, iblis itu pertama sekali untuk mau melawan kepada Yesus, dia, saudara-saudaraku, pakai firman Tuhan. Dan tidak salah firman Tuhan yang dia tahu. Tidak salah. Ya. Semua apa yang dia bilang itu benar. Tapi diarahkan kepada kehendak iblis. Nah, inilah makanya kita harus dalam tergembala. Karena artinya tergembala berani mematikan keakuan kita. Ini saudara-saudaraku. Dan inilah yang tidak ada pada iblis. Tidak pernah dia mematikan keakuannya. Selalu itu terus ditonjolkan sampai kemanapun. Dia pintar firman Tuhan, tapi kepada kehendaknya.
dia pintar. Dan nanti kalau sudah dia keteteran, dia menyalahkan, dia menuduh, bahkan dia juga berkata sesat. Ini saudara-saudara, itulah pekerjaan setan. Itu sebabnya di dalam ibadah kita yang kita harus perhatikan itu dan sampai mengerti adalah firman kebenaran. Itu kenapa firman kebenaran? Karena itu sudah meningkatkan kita dari tidak terukur menjadi bisa sudah diukur. Ini saudara-saudaraku, yang tidak terukur, tidak diukur itu diserahkan kepada antikris selama 3,5 tahun. Mengapa demikian? Mereka tidak bertindak di dalam firman penggembalaan, firman pengajaran, firman kebenaran. Itu sebabnya tadi kita sudah lihat, kenapa sih kok begitu susah meninggalkan dalam tingkatan susu? Susah saudaraku, karena ini berarti berani mematikan keakuan untuk sampai tidak menolak firman Tuhan. Itulah saudaraku, kalau sudah sampai kepada kebenaran, kebenaran itu akan menuntun kita terus dalam perjalanan ini sampai nanti kita segambar serupa dengan Yesus. Ini Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus benar-benar memperhatikan ini. Sering sekali kepada firman kebenaran itu karena orang berpikir dengan caranya sendiri, sehingga tidak ada tempat dia menaklukkan dirinya, bertindak semaunya sendiri. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya dalam inti Amsal Sulaiman bahwa disebut anak-anak itu harus sampai taat kepada Bapa. Arti Bapa adalah pengajaran. Terlalu banyak kalau kita baca Amsal Sulaiman, mulai pasal 2 kita akan baca lagi, baca dulu pasal 2. Hai anakku, ini ayat 1. Kalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi ini kita sudah sering membaca dalam Filipi pasal yang pertama. Tuhan memberikan kepada kita segala kekayaan rohani itu. Ada baiknya juga saya akan baca bagi kita. Mulai ayat 9, Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian,
sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi ini saudaraku, melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Dan nanti pasti tidak salah saudaraku, jalan kita pasti kepada keberkatan. Karena apa? Kalau kita sudah mencari kerajaan sorga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepada kita. Jadi harus sampai kepada kebenaran itu saudaraku. Dulu awalnya kita pikir, oh, tapi carilah dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan. Kebenarannya ini apa? Ini saudaraku. Padahal kebenaran ini harus sampai ada penyerahan, ada ketaatan yang sungguh, dan ada sampai tindakan-tindakan sesuai dengan firman itu. Tidak salah. Kita tahu memilih yang terbaik. Iblis saudaraku tahu kebenaran tapi dia salah. Dia memilih yang tidak baik. Apa dia memilihnya? Mau sama dengan yang maha kuasa. Dia justru sombong saudaraku. Kenapa dia begitu? Dia tidak menundukkan diri. Dia tidak tergembala lagi kepada Tuhan. Jadi dia sudah merupakan sama. Ini saudara-saudaraku, kadang kalau orang udah sekolah Alkitab, padahal dia belum ada pengalaman dalam kebenaran, dia baru sekolah mungkin 6 bulan atau 1 tahun baru itu. Dia belum bersungguh-sungguh berserah, dia belum mengamalkan apa yang dia tahu itu. Dia hanya baru tahu itu sebagai di pengetahuan saja. Untuk menjalani, mengamalkan itu dia belum ada. Tapi begitu keluar dari situ dia pikir dia sudah sama. Dia tidak mau lagi dibilangi, justru berani melawan. Nasibnya hancur lebu saudara-saudara. Ini itu sebabnya di dalam penurutan itu ada untuk mendapat berkat. Sama seperti Yesus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. 1, merendahkan diri. 2, taat sampai kepada mati. Ini dalam kebenaran yang harus ada saudaraku. Merendahkan diri dan ada ketaatan. Sampai daging kita tidak menolak kepada firman yang menyucikan. Sehingga nanti sampai terlihat tindakan kita bagaikan pakaian linen yang bercahaya-cahaya. Haleluya saudaraku. Saudara rindu memilikinya? Amin. Mari saudara-saudaraku. Nggak ada jalan lain. Mau beli di toko nggak ada. Itu semua harus dengan penyerahan kita kepada kebenaran firman. Ketaatan kita menundukkan diri. Dan kalau ini boleh terjadi saudaraku, tidak salah. Masa depannya sangat terberkati. Ini. Sekarang pasal 3 dulu, Amsal Sulaiman. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, di mana panjang umur? Saya sudah sering sampaikan bagi kita, panjang umur di bumi ini, kalau manusia dari dulu sampai sekarang adalah 969. Jadi 31 kurang 1000 kurang 31.
Tapi nyatanya sampai sekarang umur manusia sudah semakin pendek. Setelah pada masanya Nuh, Tuhan perpendek umur manusia secara global. Tinggal 120 saja. Itu sudah paling terpanjang. Kalau ada di mana-mana umur 120, udah sering masuk di berita dunia. Ini. Kalau sekarang, saudaraku, ke 90 itu sudah jarang. Kecuali kalau ada yang tinggal di pegunungan-pegunungan, nggak pakai sayurnya, nggak pakai pestisida segala macam, ikannya nggak ada pakai pelet segala macam, jadi nggak terkontaminasi. Kalau itu yang ada di kayak di pegunungan Tibet sana atau apa sana, itu ya kita dengar masih begitu. Makanya kadang-kadang saya pikir, aduh, aku mau pulang kampung ah. Kebetulan ada bagian saya, saudaraku, boleh bikin, air mengalir. Saya mau umpamanya beli di damo, bikin listrik dari situ, untuk bikin kolam seluas apapun, untuk mengerjakan sawah seluas apapun, bisa. Gunung nanti saya apain, saudaraku, kalau bahasa sana disebut maburburi. Dari gunung pun bisa dibuat sawah, saudaraku, begitu, karena airnya banyak. Kebetulan saya dari keluarga kami, saya pilih itu. Padahal memang jauh, ya, tapi jauh kalau memang semua di situ. Jadi berasnya dari sendiri, tumbuk-tumbuk sendiri. Paling nanti yang datang ke pasar cuma beli garam. Cabai harus tanam sendiri, semua ada nanti. Cuma saya pikir kalau saya pergi ke situ, ya nggak penggembalaan lagi, nanti aku dimarahin lagi sama Tuhan. Makanya saya nggak jadi pergi-pergi. Saya pikir kayak di Tibet itu ada. Jadi di sana itu ngomong begitu, saudaraku. Wah, Pak, nggak ada sama sekali pestisida, nggak ada sama sekali. Baik dari ayam, ini ayam yang kita makan ini nih, saudaraku, makanya yang muda-muda sekarang cepat-cepat tinggi-tinggi bisa ini saudaraku, habis makanannya makanan ayam yang 3 bulan sudah bisa dipanen. Ini mana yang paling doyan makan itu, cepat dia tinggi, saudaraku. Ini iya, tapi nanti umurnya juga cepat juga habis, saudaraku. Kayak ayam itu kan nggak kuat dia tahunan, enggak. Ya begitulah, saudara-saudaraku. Jadi panjang umur nanti kalau kita ada bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Mengapa panjang umur? Karena itu masih di bumi. Itu belum di Yerusalem baru, belum kekal. Itu hanya baru untuk persiapan benar-benar. Untuk nanti Tuhan berkata, lihat aku jadikan semua baru. Itu baru di Yerusalem baru. Jadi kalau 1000 tahun di bumi ini, saudaraku, kita masih makan nasi, nggak tahu nanti Tuhan kasih apa sama kita, karena kita nggak bercocok tanam, nggak apa. Pokoknya makan pemeliharaan Tuhan. Makanya kalau pertama manusia masuk ke bumi di Taman Eden, nanti kita akan masuk ke Yerusalem baru, Taman Eden yang terakhir itu, nah itu kerajaan 1000 tahun itu. Dan kalau orang boleh masuk di situ itu paling panjang 1000 tahun. Kalau Metusala itu berapa? 969. Jadi masih kurang 31 tahun. Masih kalah dia. Jadi yang terpanjang umur adalah dalam kerajaan 1000 tahun. Janganlah kiranya kasih dan setia tinggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 2, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita di bumi ini
Wah, mungkin 100 tahun sudah susah, saudaraku. Jadi ya apalah panjangnya, cuma 100 itu. Tapi nanti kalau di kerajaan 1000 tahun masih di bumi ini, saudaraku. Tapi nggak tahu saya kita nanti di mana. Apakah kita di Jakarta ini? Nggak tahu. Itu terserah urusan Tuhan lah. Nah, pokoknya Dia akan kumpulkan kita. Jadi orang yang mati di luar Tuhan, mereka tidak bangkit. Karena dalam kerajaan 1000 tahun, semua penduduknya hanya orang benar. Haleluya, saudaraku. Nah, ini makanya kita sekarang sedang mengejar kebenaran supaya tidak salah. Biar kita bersuka cita menerima firman kebenaran. Biar kita mampu. Memang sakit, memang capek, memang pengorbanan, memang mematikan keinginan. Tidak gampang. Tapi kalau mau masuk panjang umur, harus begitu, saudara-saudaraku. Kalau masih menuruti hanya mau sendiri, suka-suka kita, begitu manusia suka-sukanya, Tuhan lihat semua manusia hanya melakukan kehendaknya, langsung dibinasakan dan umur manusia diperpendek. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini kita akan baca. Ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Jadi saudara-saudaraku, kalau manusia itu hanya semaunya sendiri, suka-sukanya, ya tidak taat kepada firman, tidak ada tempat dia merendahkan diri dalam penggembalaan. Sebab penggembalaan itu, saudaraku, adalah berani merendahkan diri. Ini saudara-saudaraku. Jadi setelah ini terjadi, maka umur manusia tidak ada lagi yang melebihi 120. Jadi umur manusia hanya sampai 120 sesudah air bah. Ini saudara-saudaraku, umur manusia tidak ada lagi sesudah air bah, hanya tinggal 120. Jadi apa yang disebut umur panjang itu, kalau kita boleh siap sampai hari kedatangan Tuhan, kalau kita sempat ya mengalami menghadap Bapa ya sebelum kedatangan Yesus Kristus, maka saudara-saudaraku yang kekasih, kita kalau masuk dalam kebangkitan orang benar, itu kita dikasihi Tuhan, itu boleh masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Dan kalau kita masih hidup, terus harus menerima firman kebenaran sampai mengatur langkah kita tidak salah. Ini saudaraku, kita diubahkan dan mendapat tubuh sama seperti Yesus Kristus. Ini. Jadi orang yang bangkit juga
mereka sudah sama seperti Yesus Kristus. Dan orang yang diubahkan juga sama seperti tubuhnya Yesus Kristus. Tapi itu dikerjakan sebelum dia meninggal dunia, yang meninggal. Dan itu dikerjakan sebelum kita diubah. Karena itu adalah mengubah hidup yang sudah benar-benar menerima firman pembenaran. Itu sebabnya Rasul Paulus begitu sangat mendalam menerangkan, saudara-saudaraku, makanan rohani dan kebutuhan manusia itu sudah sejauh mana. Kita juga harus semakin mengerti firman mana yang sudah kita senangi. Bahkan sampai kita bahasa sekarang gandrungi, ya harus sampai begitu, saudaraku. Jadi menerima dan mencari dengan senang hati, penuh dengan kerinduan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi hanya mau sendiri, tapi maunya masuk Yerusalem baru, nggak bisa. Maunya masuk kerajaan 1000 tahun, ada tata, ada menghakimi bersama Yesus, nggak bisa. Harus seperti murid-murid, berani meninggalkan semua, berani mengutamakan semua. Ini saudara-saudaraku, biar kita semakin maju dalam Tuhan, biar kita semakin meningkat dalam Tuhan. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Ini siap bagi hari kedatangan Tuhan. Orang-orang dewasa, bukan anak-anak rohani, saudara-saudaraku. Jadi orang-orang dewasa inilah yang siap bagi hari kedatangan Tuhan dan menang melewati antikristus dengan pemeliharaan Tuhan. Sebelum dalam kerajaan 1000 tahun mereka terpelihara di padang gurun 3,5 tahun. Masih begitu, saudaraku. Jadi ada masa antikris di bumi, tapi kita sudah tidak sama mereka. Kalau kita semakin suka firman kebenaran. Haleluya, saudaraku. Kemana kita? Diberi 2 sayap burung nazar yang besar, supaya dia diterbangkan kepada pemeliharaan di padang belantara. Nah ini saudaraku, berapa lama? 3,5 tahun. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, kita dari situ terangkat ke udara. Orang yang mati dalam Tuhan bangkit, bahkan yang mati paling akhir bangkit juga. Siapa tahu siapa yang mati paling akhir? Orang-orang yang dibunuh oleh antikris, yang mati syahid pada masa 3,5 tahun. Itu adalah yang bangkit, orang yang mati paling akhir. Ini saudaraku, kalau dalam agama sebelah mengalahkan si Dajjal, katanya begitu saudaraku. Tapi kita dengan hidup benar karena firman kebenaran, itu otomatis kita sudah menang bersama dengan Yesus Kristus. Dari kemenangan kepada kemenangan sampai kemenangan yang terakhir, orang yang mati dalam Tuhan bangkit, orang yang hidup diubahkan dengan sekejap. Sesudah itu kita bersama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mau menyanyi, kita mau